Selamat siang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMKS Katolik Kepa Manado, yang saya hormati para Dewan Guru dan juga yang saya kasihi guru penggerak kita, Ibu Maria Yosefita Betenesari. Yang pertama, kita patut panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya kita boleh berkumpul di tempat ini. Saya awali kegiatan kita ini dengan sebuah pantun. Bungkuslah ikan dengan kertas, lalu taruh di atas talas. Jika pendidikan berkualitas, pasti jadi bangsa yang berkelas. Baik, yang berikut, kesempatan yang berikut kami berikan kepada Ibu Kepala untuk memberikan sepatah kata dan sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif Angkatan 9 oleh calon guru penggerak Ibu Maria Yosefita Betenesari. Kepada Ibu Kepala, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Mari berprestasi, meraih impian. Terima kasih untuk Mbak Bea. Mungkin nanti ini budayakan ini juga dia. Ya, termasuk dia budaya selamat pagi, semangat pagi tetap semangat, luar biasa itu membudayakan itu. Pada tempat yang pertama, kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam keadaan siang, tetapi kita masih bertahan untuk mengikuti kegiatan oleh Ibu Vita sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Semoga dengan kegiatan hari ini sebenarnya kita semua harus bisa ikut, karena kegiatan diseminasi budaya positif ini bukan hanya dilakukan oleh calon guru penggerak, tetapi itu harus dimiliki oleh warga sekolah. Itu nanti kalau imbas daripada diseminasi budaya positif ini nanti akan berdampak pada pelayanan kita terhadap peserta didik kita, terhadap lembaga kita di SMKS Katolik Kepa Manado. Ya. Dan kegiatan ini juga sudah dilakukan kemarin oleh Pak C, tetapi dengan catatan masing-masing orang dan dia punya strateginya masing-masing. Ya. Sebenarnya kita yang belum mendapat kesempatan menjadi calon guru penggerak, sebenarnya kita harus, ini awal sebenarnya yang harus kita ikuti, sehingga pada giliran kita nanti ini kita tidak merasa asing lagi. Ya. Dan mudah-mudahan ya Angkatan 11 sudah mulai pembukaan rekrutmen lagi, harapannya yang lain harus terus bergerak, ya, terus memotivasi diri untuk harus bisa. Kenapa yang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Kecuali memang ada kriteria yang memang tidak bisa dipenuhi, yang apa boleh buat. Tetapi bukan berarti yang budaya positif ini atau berpikir positif tentang pengembangan sekolah atau tentang yang lain-lain itu bukan berarti hanya calon guru penggerak, tetapi ini sebenarnya itu harus budayakan di sekolah masing-masing, ya. Kita tahu sekarang bahwa kekerasan ada di mana-mana, bullying terjadi di mana-mana. Mestinya kita sebagai pelopor ke depan untuk hentikan semua hal-hal yang merugikan orang lain atau merugikan masa depan anak bangsa. Terima kasih untuk Ibu Vita sudah menyiapkan materi untuk kita dengarkan secara bersama pada kesempatan ini, dan mungkin nanti ada
masukan-masukan dari Bapak Ibu guru, mungkin itu nanti ditulis menjadi nanti rekomendasi. Kalau bisa ada laporan juga untuk sekolah seperti apa rekomendasi dari Bapak Ibu guru dalam sesi diskusi. Karena mohon maaf kemarin saya tidak ikut dari awal karena memang ada tamu ya, sehingga saya tidak terlalu mengikuti itu. Mudah-mudahan nanti materi ini mungkin nanti Miss juga akan sharekan ke saya supaya saya juga bisa mempelajarinya. Dengan demikian saya membuka kegiatan diseminasi budaya positif tingkat SMKS Katolik Kebamenanu oleh calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Maria Yosefita PT Naisari SPD. Terima kasih, selamat untuk Bapak Ibu guru. Ini adalah salah satu bukti dukungan kita terhadap teman-teman kita yang maju untuk ke depan menjadi guru penggerak. Tanpa ada dukungan kita semua, pasti karena perjalanannya masih berapa tahap lagi, ini baru modul 2, masih banyak yang harus mereka kerjakan sampai pada finalnya nanti adalah panen hasil dari seluruh rangkaian kegiatan itu. Ya, mestinya kita juga harus bersyukur karena ada guru penggerak, ada yang sudah lulus seperti Ibu Iren, ada yang calon guru penggerak, ada yang sementara mau nanti mengikuti lagi besok ini Ibu Feli dengan Pak Dion. Semakin banyak orang bergerak di dalam itu, semakin bagus untuk perkembangan sekolah. Ya, kalau kita belum ada kesempatan, tetapi mari kita terus bergerak dan menggerakkan satu sama lain dan menggerakkan. Intinya adalah bisa menggerakkan para peserta didik kita sebagai output daripada tujuan pendidikan kita. Saya rasa itu saja, terima kasih. Nanti mohon maaf Miss, mungkin saya tidak bisa mengikutinya sampai habis. Nanti yang menutup mungkin nanti Ibu Iren ya. Ibu Iren, saya minta nanti yang menutup Ibu Iren, karena saya juga harus mendampingi tamu tadi karena mereka harus check out yang sebentar jam 12 ini. Saya rasa itu saja, terima kasih atas nama Tuhan Yang Maha Esa dan atas restu kita semua. Saya membuka kegiatan diseminasi budaya positif di SMKS Katolik Kebamenanu secara resmi. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala yang kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang. Sekali lagi selamat siang Ibu Bapak guru hebat. Selamat siang. Mana semangatnya? Istimewa. Luar biasa. Sekali lagi yang lebih heboh. Mana semangatnya? Wow, luar biasa. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya mau mengatakan bahwa saya yang berbicara di sini bukan berarti saya yang paling terbaik, tetapi saya yang berbicara di sini adalah saya yang masih mau belajar untuk menemukan sejatinya pembelajaran yang memerdekakan itu seperti apa. Sekali lagi dari tempat ini saya mengapresiasi untuk kita semua. Mari kita sama-sama mengikuti apa yang akan disampaikan oleh saya tentang penyebaran budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Oleh karena itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan diseminasi budaya positif yang akan kita laksanakan dalam lingkungan sekolah kita, yaitu SMKS Katolik Kebamenanu. Tetapi sebelumnya pada kesempatan ini mari kita ice breaking dulu sejenak agar merefleksikan semua otot-otot kita yang tadi baru saja kita selesai kegiatan pertama pendampingan SMKPK. Mari teman-teman, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita sedikit merilekskan kegiatan kita pada Goyang, 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 goyang.
Pada siang hari ini, pertama-tama pada kesempatan ini kita sama-sama melihat, sama-sama merefleksi arti tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita tentu tahu bahwa anak-anak itu terlahir masing-masing dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alamnya itu seperti apa dan kodrat zamannya seperti apa, nanti sebentar kita bisa sama-sama menyaksikan. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang apa itu budaya positif. Sebelum saya melanjutkan tentang budaya positif, saya mau tanya dulu kepada teman-teman semua. Menurut teman-teman, pengertian daripada budaya positif itu seperti apa? Ya, budaya positif yang Bapak Ibu ketahui itu seperti apa budaya positif? Bagaimana Ibu Lena? Ya, silahkan. Menurut saya budaya positif itu artinya sesuatu yang dilakukan terus-menerus dan mempunyai nilai yang baik. Wow, keren, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Ada lain lagi? Bagaimana teman-teman yang lain? Ada lagi pemahaman tentang budaya positif? Baik, teman-teman. Budaya positif seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Magdalena, bahwa sesuatu yang perlu kita kembangkan di dalam lingkungan sekolah kita ini adalah itu mencerminkan tentang budaya positif. Kita tentu melihat bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang diterapkan di sekolah itu seperti apa? Mari kita sama-sama simak yang selanjutnya. Ya, pada siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa konsep utama dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Yang pertama, tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Kemarin sudah banyak sekali yang disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 9. Salah satunya adalah Pak Jefriatus Baikanu terkait dengan diseminasi budaya positif yang telah disebarluaskan kemarin. Nah, pada hari ini kita lebih memperkuat lagi, kita lebih memperdalam lagi bagaimana kita menyebarkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini dengan beberapa konsep utama yang sudah saya bacakan sebelumnya. Mari teman-teman kita lihat budaya positif yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita melihat di bagian slide sebelahnya bahwa di samping sebelah kiri dan kanan daripada slide itu adalah cerminan daripada elemen dimensi-dimensi daripada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Menurut William Glasser, ada 4
faktor. Di antaranya ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari poin yang keempat, kita cocok masuk di dalam klasifikasi yang mana? Pertama, kedua, ketiga, ataupun keempat. Selanjutnya kita akan berbicara tentang disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi disiplin sesuai filosofi atau apa yang dikatakan oleh Socrates dan Plato. Selanjutnya disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum ini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan yang mulia. Disiplin juga adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Mengapa di sini saya memberikan tanda merah nilai-nilai yang kita hargai? Karena ada banyak nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita pelajari dalam diseminasi budaya positif yang akan kita lakukan di dalam lingkungan sekolah kita, khususnya dalam bagaimana kita mendampingi anak murid kita untuk menemukan sejatinya pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Selanjutnya, dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa perintah dari orang lain, nilai kemarin Pak Jerry ambil tentang IPA dalam pembelajaran matematika. Di sini saya ambil kasus siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, kalimatnya atau tindakannya berlutut di halaman upacara sambil hormat bendera. Pembuat rasa bersalah, tindakannya atau kalimatnya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Selalu saja mengecewakan ibu bapak guru. Selanjutnya, ayo kalau posisi kontrol sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak. Ya sekali ini, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi sekolah. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nanti kita akan lebih mempelajari lebih mendalam di bagian segitiga restitusi. Lanjut. Nah, sekarang refleksi untuk kita. Posisi kontrol apakah kamu? Posisi kontrol apakah saya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Refleksi yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah kamu? Selanjutnya, posisi kontrol apakah kamu? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak, ibu ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kita lanjut kepada keyakinan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Baik Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, maka kita lihat adakah perbedaan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kita lihat di sini. Berbicara tentang keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita terapkan dalam pembelajaran. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Nilai-nilai kebajikan itu ada tanggung jawab, mandiri, dan lain-lain sebagainya. Menurut Gosen, dalam bukunya terbitan tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam diri intrinsik
seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Pembentukan keyakinan kelas terdiri atas keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya keyakinan kelas berupaya pernyataan universal, berupa pernyataan universal. Yang berikut pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi diharapkan kepada kita semua, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, baik kita sebagai guru mapel maupun sebagai guru wali kelas, tentunya kita harus memiliki inovasi, kreativitas untuk membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersama peserta didik. Ya, sekarang kita bahas tentang segitiga restitusi. Kemarin ada yang menyampaikan bahwa Miss nanti lebih diperdalam tentang posisi kontrol dengan segitiga restitusi karena itu bagi kami sangatlah menarik. Tetapi ya disayangkan bahwa yang meminta itu bahwa hari ini tidak hadir, mungkin karena ada 1-2 kegiatan yang dilakukannya pada hari ini. Kita lihat segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Guru dapat 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dan memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, segitiga restitusi seperti poin-poin ini dari pertama membantu sampai dengan memberikan penawaran itu tadi lebih cocok pada posisi kontrol guru sebagai manajer. Di situ dia mengarahkan murid untuk kalau boleh menemukan rasa bersalah yang ada pada dirinya. Yang kedua, membantu murid untuk jujur berkata pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak daripada kesalahan. Dan yang ketiga adalah memberikan penawaran bukan paksaan. Berarti siswa itu akan berefleksi untuk merubah apa yang dilakukannya. Lanjut. Ya, sebentar. Di sini kita lihat posisi guru sebagai manajer. Kita sama-sama lihat. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok
Bisa jantungan kamu ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
Baik teman-teman, itu sekadar refleksi untuk kita. Mari dalam menangani segitiga restitusi kita kembali melihat keyakinan kelas. Ya, kita kembali melihat keyakinan kelas, kesepakatan apa, nilai-nilai kebijakan apa yang sudah kita tanamkan dalam keyakinan kelas. Sehingga ketika siswa kita melakukan kesalahan, cocoklah kita menggunakan segitiga restitusi. Tetapi dalam posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, kita menggunakan langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan. Oke, ini sekedar rangkuman saja seperti apa yang tadi disampaikan, bahwa ketika kita menangani sebuah persoalan, marilah kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, yang kedua adalah menstabilkan menstabilkan identitas, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa ketika kita mengatasi seorang siswa menggunakan segitiga restitusi, kita kembali melihat apa keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Karena di dalam kesepakatan bersama keyakinan kelas itu disepakati hal-hal yang menurut siswa yang harus dieksekusi dalam sebuah pengambilan keputusan. Agar ketika kita mengambil sebuah keputusan tidak keluar daripada kesepakatan yang telah disepakati bersama siswa. Iya, seperti ini. Nanti saya akan sharekan materinya untuk teman-teman jika perlu. Dalam tahapan segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan lebih rinci. Ada menstabilkan identitas. Kalimat-kalimat yang kita gunakan dalam menstabilkan identitas itu adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Mari kita jangan langsung memvonis kenapa kamu buat salah, tetapi kita menggunakan kata-kata yang berbau positif. Mengapa? Kata-kata tidak, jangan, itu tidak boleh kita gunakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa saya cukup kesulitan, dan anak itu aktifnya itu tidak bisa tenang. Jadi mau dibilang dia cukup iri dengan ada teman yang satu yang selalu dipakai oleh guru perfilman, dan selalu maksudnya apa-apa dia begitu. Jadi dia merasa kami tidak bisa, padahal kami juga bisa, seperti itu. Sehingga dia membuat diri dia itu berontak seperti itu. Jadi saya pukul terus, maksudnya supaya dia bisa diam. Dan ternyata kita semakin pukul itu tidak menghasilkan anak itu dia bisa tenang, tapi ternyata dia makin ini, dia bilang pukul, dia kasih mati saja, kasih mati tambah. Nah, seperti itu. Dan itu 2 orang. Saya cukup susah. Yang satu bilang jangan pukul, kalau dipukul saya sakit. Nah, seperti itu. Jadi saya harus bagaimana caranya. Ternyata kemarin yang kami dapat pelatihan di sana itu bahwa anak kalau dia seperti itu kita ikutin dia maunya dia seperti apa. Dan ternyata dia pengen mengoperasikan itu kamera. Jadi saya suruh anak itu tolong pinjam kamera supaya dia mungkin dengan fokus dia menyeting atau dia melihat kamera itu dia bisa mungkin lebih tenang. Dan ternyata itu adalah salah satu yang kita harus ikutin dia maunya itu seperti apa, baru dia bisa tenang dan ternyata dia menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, itu yang saya ternyata kita harus lebih sabar dan lebih maksudnya mengikuti perkembangan zaman yang sekarang, perubahan. Kita mengikuti anak dia maunya seperti apa, tapi tidak bisa menekan. Nah, perubahan yang kita dulu dengan yang sekarang itu, kalau dulu itu kan kita monoton saja kita ikutin, tapi sekarang tidak bisa. Artinya yang zaman sekarang itu anak masih di dalam kandungan saja, itu dia sudah tahu tentang HP. Nah, kalau kita dulu kan belum. Luar biasa, tepuk tangan, luar biasa. Lanjut di Benja, lanjut. Ya, jadi menurut saya seperti itu. Luar biasa. Harus kita jangan terlalu menekan. Kadang-kadang kita jadi seperti penghukum seperti itu. Ternyata tindakan saya itu salah. Nah, jadi saya baru ternyata harus mindsetnya harus seperti ini. Kita mengikuti maunya anak peserta didik itu seperti apa, luar bisa dia diam dan ternyata hasilnya semua kerjakan. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan dulu. Iya.
saya menyambungi apa yang disampaikan oleh Ibu Angel bahwa pembelajaran kali lalu itu kita lebih berpihak pada teacher center. Tetapi pembelajaran sekarang lebih berpihak kepada student center. Jadi pembelajaran kita yang guru sebagai subjek belajar, sekarang kita rubah siswa sebagai subjek belajar. Dan kita harus tahu bahwa masing-masing anak itu lahir dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita guru tinggal menuntun kodratnya, menggali potensinya sejauh mana menurut dia itu pembelajaran yang berpihak pada dia itu seperti apa. Dan tadi yang disampaikan oleh Ibu Angel terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh siswa itu, kembali saya mengajak kita untuk kembali melihat tentang kebutuhan dasar manusia. Seperti yang tadi itu dia menuntut sesuatu. Apakah dia haus akan kasih sayang, dia haus akan perhatian, dia haus akan kesenangan, haus akan penguasaan, atau haus akan kebebasan. Jangan kita langsung memvonis dia bahwa kamu seperti ini. Dia membutuhkan. Kita panggil dia. Kita menggunakan fungsi guru, fungsi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Karena di dalam manajer kita akan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Dan dalam segitiga restitusi kita akan menggunakan 3 tahap, yaitu yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Terima kasih luar biasa. Dan untuk kita belum ada kata terlambat. Saya secara pribadi juga belum ada kata terlambat untuk kita berubah. Masih ada lagi Ibu Ani? Ya. Ini Ibu Ani cocok betul-betul ini. Baik, terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Yang ingin saya sampaikan di sini tentang fungsi kontrol guru tadi ada 5 ya. Dari kelimanya itu mana yang paling ideal dan apakah kelima fungsi kontrol itu bisa diterapkan dengan disesuaikan dengan kondisi keadaan siswa, setiap individu siswa yang kita hadapi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini saya akan mendiseminasi budaya positif di sekolah kita. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ani, mungkin sebentar akan dilengkapi oleh Ibu Iren. Saya menjawab sesuai dengan apa yang saya tahu dan apa yang saya dapati, bahwa sesungguhnya dari fungsi kontrol guru ada 5, yaitu penghukum, teman, pemberi rasa bersalah, dan pemantau. Itu mereka tidak memberikan solusi. Keempat poin itu tidak memberikan solusi. Kita hanya memberikan pernyataan, pendampingan, tetapi solusinya tidak akan ada. Dan solusi yang tepat itu adalah posisi guru sebagai manajer. Karena dalam posisi guru sebagai manajer, siswa akan dituntut untuk menemukan sejatinya dirinya itu seperti apa. Rasa bersalah dia itu ada di mana. Dan nilai-nilai kebajikan universal yang dia tanamkan dalam dirinya itu seperti apa. Ya, karena di dalam segitiga restitusi, khususnya posisi guru kontrol sebagai manajer, di situ kita kembali kepada keyakinan kelas. Karena kita berbuat sesuatu, kita panggil anak. Kalau kita memberikan hukuman terhadap anak, tiba-tiba datang klaim, adakah kesepakatan kelas yang menjanjikan bahwa anak harus buat begini? Itu menurut saya. Nah, di dalam kesepakatan kelas, ketika kita menangani anak yang bermasalah, kita akan tanya dia sesuai dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Dari situ siswa sendiri akan dituntut dan dia sendiri akan menemukan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan memberikan salut yang banyak-banyak buat Bapak Ibu guru karena sudah mengikuti kegiatan diseminasi dari awal hingga akhir. Untuk itu saya harapkan setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini kita mulai bergerak
dan menggerakkan, mulai dari diri dan juga kepada anak-anak didik kita dengan tetap memperhatikan filosofi KHD, 5 posisi kontrol guru, dan kebutuhan dasar anak atau manusia. Jadi tolong ingat itu supaya bisa diterapkan di dalam kelas. Mungkin hanya itu saja. Maka dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka saya menutup kegiatan ini dengan resmi.